Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Cempaka Indah. Saya dari semester 2, kelas A, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH, dengan asisten dosennya yaitu Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH, dengan tugas yaitu mereview pada pertemuan ke-15 pada tanggal 24 Mei 2021. Materi terakhir ini yaitu membahas mengenai bab 7 tentang alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana, tetapi tidak dapat dipidana. Atas dasar itulah doktrin atau ilmu hukum membedakan atas alasan pembenar dan alasan pemaaf. A. Alasan pembenar. Alasan pembenar yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan, sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan pembenar dibagi dalam alasan pembenar umum, alasan pembenar khusus, dan alasan pembenar di luar undang-undang. B. Alasan pemaaf. Alasan pemaaf yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana, sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf terdiri dari alasan pemaaf umum, alasan pemaaf khusus, dan alasan pemaaf di luar undang-undang. Yang kedua, yaitu daya paksa. Daya paksa diatur dalam pasal 48 KUHP, tetapi tidak memberikan pengertian. Karena itu harus dicari dalam MVT yang menjelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Dalam doktrin, daya paksa dibedakan dalam yang pertama yaitu daya paksa absolut, yaitu daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan, baik secara fisik maupun psikis. Yang kedua yaitu daya paksa relatif, yaitu daya paksa yang masih dapat ditahan dengan berbuat lain, tetapi yang bersangkutan tidak dapat melakukan perlawanan, sehingga tidak perlu dilawan. Yang ketiga yaitu ada bela paksa. Bela paksa dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang disebut alasan penghapus atau peniadaan pidana, yaitu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu karena tidak ada jalan yang lain. Yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan yang sekonyong-konyong atau mendadak dan seketika itu juga. Yang ketiga, pembelaan itu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan hukum yang ditentukan secara limitatif, yaitu diri sendiri atau orang lain, kehormatan atau kesusilaan sendiri atau orang lain, dan harta benda sendiri atau orang lain. Yang keempat yaitu membahas tentang melaksanakan ketentuan undang-undang. Melaksanakan ketentuan undang-undang diatur dalam pasal 50 KUHP. Ada syaratnya untuk melaksanakan perintah undang-undang, yaitu harus ada perbuatan melaksanakan undang-undang untuk kepentingan umum. Yang kedua, perbuatan tidak terbatas pada perintah undang-undang saja, tetapi juga atas wewenang yang diberikan undang-undang. Yang ketiga, perbuatan harus patut, wajar, dan masuk akal. Dan yang terakhir yaitu membahas tentang melaksanakan perintah jabatan. Melaksanakan perintah jabatan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, melaksanakan perintah jabatan yang sah yang diatur pada pasal 51 ayat 1 KUHP, dan yang kedua, melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah yang diatur pada pasal 51 ayat 2 KUHP.
Seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang sah, perbuatannya dianggap tidak melawan hukum, sehingga perbuatannya tidak dapat dipidana. Perintah jabatan dianggap sah apabila a. Ada hubungan jabatan antara yang memerintah dengan yang diperintah. B. Kewenangan yang memberi perintah harus sesuai dengan jabatan yang bersifat hukum publik. Yang C. Perintah jabatan yang diberikan harus termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada review pertemuan ke-15 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau hal yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.